Kim, balik lagi dengan Umi Mara dan di sini kita akan SKS lagi, sistem kebut sejam. Tapi kalau yang persamaan 3 variabel, Umi yakin nggak sampai sejam kok. Umi cuma siapin mungkin 3 soal ya. Untuk kelas 10, masih di kelas 10. So, langsung aja let's open our study by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Let's check soal tahun lalu masih kita pilih yang persamaan 3 variabelnya. Ya, sistem persamaan linear 3 variabel lengkapnya ya. Oke, check it out. Oke, tapi sebelum kita move on ke persamaan 3 variabel, sistem persamaan linear 3 variabel maksud Umi mau jelasin something yang miss dari video sebelumnya, yaitu tentang menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan 2 variabel. Jadi sistem pertidaksamaan 2 variabel itu melibatkan X dan Y, tapi mereka bentuknya pertidaksamaan. Nah, sebagai contoh seperti ini. Kita harus menentukan daerah yang memenuhi pertidaksamaan 6X plus 7Y kurang dari sama dengan 42. Nah, cara bikin garisnya gimana, Mi? Gampang banget. Kita tinggal ambil X-nya 0, maka Y-nya adalah 42 bagi 7, 6. Kemudian kalau kita ambil Y-nya 0, kita punya X-nya adalah 7, sehingga kita punya di sini X-nya adalah 7, ya. Kemudian kita punya di sini 6. Nah, berarti ini garis 6X plus 7Y. Nah, di sini kita punya garis ini adalah garis 6X plus 7Y kurang sama dengan 42. Kemudian Umi punya satu lagi yaitu 4X. Umi pakai warna pink aja. Ganti. 4X plus 9Y lebih dari sama dengan 36. Artinya apa di sini? Artinya Umi punya, kalau Umi punya X-nya 0, Y-nya adalah 36 bagi 9, 4. Kemudian kalau Umi punya X-nya, Y-nya 0, Umi punya X-nya adalah 36 bagi 4, yaitu 9. Nah, dari mana sih, Mi? Itu, Mi? Ya, input aja. 4 kali 0. Nah, kemudian 9Y sama dengan 36. Berarti kita punya Y-nya sama dengan 36 bagi 9. Kemudian ini bisa dapat 9, Y-nya ganti 0. Berarti 9 kali 0. 0. Berarti 4X sama dengan 36. Maka X-nya sama dengan 36 bagi 4. Ya. Jadi kita punya di sini garisnya kita butuh titiknya Y-nya 4, X-nya 9. Sehingga kita punya garis yang warna pink ini. Oke, kita punya batasnya ini. Selanjutnya kita akan menentukan daerah penyelesaiannya tuh yang mana sih? Nah, caranya gimana nih? Caranya, yaitu kita harus punya nih. Oh, ternyata ada syarat X-nya lebih dari sama dengan 0, Y-nya lebih dari sama dengan 0. Berarti ini dengan ini. Nah, jadi daerah penyelesaiannya pasti ada di kuadran pertama karena X-nya lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Jadi ini pasti salah, ini salah, ini salah, ini salah. Oke, kita udah punya 4 daerah yang salah. Nah, sekarang kita butuh daerah yang benar. Oh iya, ini belum dikasih nama nih. Ini Umi punya daerah 8. Ya. Nah, kemudian kita lihat. Mudahnya kalau Umi udah punya X lebih dari sama dengan Y lebih dari sama dengan, artinya X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 artinya di kuadran pertama, maka kita punya pernyataan selanjutnya yaitu 2 ini, ya kan? Ini dengan ini. Caranya yaitu kalau Umi akan ambil titik. Nah, titik ini, titik apa ini? 0,0. Nah, akan Umi substitusikan. Nah, kalau nih misalkan nih kita substitusikan ke garis biru. Kita substitusikan X-nya 0, Y-nya 0. Maka kita punya 6 kali 0 itu 0, 7 kali 0 itu 0, 0 ditambah 0 itu 0. Maka Umi punya pernyataan bahwa 0 kurang dari sama dengan 42. Betul atau salah? Betul. Nah, kalau betul berarti daerah nomor yang garis biru ini dia adalah daerah penyelesaiannya itu nomor 2 atau nomor 1. Sehingga nomor 5 salah, nomor 8 salah.
Kemudian untuk yang warna pink, perhatikan kalau Umi substitusikan 0, 4 kali 0, 0 ditambah 9 kali 0, 0, 0 lebih dari sama dengan 36. Betul atau salah? Salah. Maka di sini pink tidak mengarah ke 0,0 arsirannya, tapi menjauh dari 0,0 atau kebalikan dari arah 0,0. Nah, maka kita punya daerah yang terarsir keduanya itu daerah nomor 2 yang ini. Kita punya dia ada di arsiran pink dan arsiran biru. Maka kita punya daerah yang memenuhi adalah daerah nomor 2. Gampang kan? Jadi cukup kalian pilih titik dan kalian substitusikan. Maka kalian bisa tahu kemana arah arsirannya. Oke, itu untuk materi pertidaksamaan yang belum sempat Umi sampaikan di video pertama. Oke, look at our main point, our main topic di video kedua ini. Umi akan membahas sistem persamaan linear 3 variabel. Perhatikan di sini, Umi punya sistemnya seperti ini. 2x min 3y plus 2z sama dengan 4. Nah, di sini Umi ambil Umi mau eliminasi Z. Kenapa Umi mau eliminasi Z? Karena di sini Umi lihat ada 2Z, 2Z. Jadi Umi mau eliminasi persamaan pertama sama persamaan ketiga. Jadi 1 dan 3. Kami punya 5X plus 4Y ditambah 2Z sama dengan 7. Nah, kita eliminasi Z. Supaya 2Z dengan 2Z di sini bisa jadi 0, maka kita gunakan operasinya pengurangan. Maka kita punya 2Z dikurangi 2Z, kita jadinya 0 ya. Nah, sehingga kita punya eliminasinya 2X dikurangi 5X, kita punya negatif 3X, terus min 3Y dikurangi 4Y, kita punya min 7Y. Kemudian Umi punya 4 dikurangi 7, negatif 3. Oke, itu dari 1 dan 3. Kemudian Umi akan ambil 1 dan 2 deh. 1 dan 2 kita punya, ini persamaan 4 ya. Persamaan 4. Kemudian Umi punya di sini persamaan 1 dan 2. Ya, 1, 2, 3. Persamaan 1 dan 2, berarti 2 ini. Umi punya 2X min 3Y plus 2Z sama dengan 4. Kemudian persamaan 2, 4X plus 2Y. Oh, Umi taruh di bawah aja karena ini butuh perkalian. Umi punya 2X min 3Y plus 2Z sama dengan 4. Kemudian persamaan 2, Umi punya 4X plus 2Y plus 3Z sama dengan 7. Ingat karena kita sudah mengeliminasi Z di persamaan 1 dan 3, maka di 1 dan 2 ini kita harus eliminasi Z-nya. Mau nggak mau, suka nggak suka. Oke, maka kita punya supaya Z-nya bisa dieliminasi, Umi kali 2, yang ini Umi kali 3, maka Umi punya 2 dikali 3, 6, X min 9Y, 2 kali 3 kita punya plus 6Z sama dengan 12. Kemudian yang bawah 8X plus 4Y min plus 6Z sama dengan 14. Kemudian kita kurangkan Z-nya ya. Kita punya min 6Z dikurangi 6Z 0. Kita sudah eliminasi, 6 dikurangi 8 min 2X, kemudian min 9 dikurangi 4 min 13Y sama dengan negatif 2. Oke, maka kita punya ini persamaan 5. Nah, dari 4 dan 5 kita akan eliminasi salah satunya nih. Kita punya min 3X min 7Y sama dengan min 3, kemudian Umi punya min 2X min 13Y sama dengan min 2. Nah, Umi mau eliminasi X-nya karena koefisien X ini lebih kecil ya. Kali 2, kali 3, maka Umi punya min 6X, min 14Y, sama dengan min 6. Kemudian yang bawah, min 6X,
min berapa tuh? 3 kali 1, 3 kali 3, 9. 39Y sama dengan min 6. Oke. Wow. Oke, maka kita punya di sini supaya minus 6 dengan minus 6 bisa jadi 0, kita gunakan operasi pengurangan. Maka kita punya min dikurangi min 6, maka kita punya min 6 dikurangi min 6 sama dengan min 6 plus 6. Maka kita punya 0 di sini. Ini 0. Kemudian Umi punya min 14Y dikurangi min 39. Maka kita sama aja punya min 14 ditambah 39. Maka kita punya di sini 5, 25Y. Terus min 6 dikurangi min 6, kita punya 0. Maka kita punya Y sama dengan 0 per 25, yaitu 0. Nah, setelah dapat Y-nya sama dengan 0, kita ambil satu persamaan. Min 3X dikurangi 7 kali 0 sama dengan min 3. Maka Umi punya min 3X sama dengan min 3, yang artinya X sama dengan min 3 bagi min 3 sama dengan 1. Ya, kita punya Y-nya 0, X-nya 1, kemudian kita ambil satu persamaan. Kita punya 2X min 3Y plus 2Z sama dengan 4. Kita punya tadi X-nya 1 dan Y-nya adalah 0. Maka kita tinggal punya Z-nya. 3 kali 0, 0. 2 ditambah 2Z sama dengan 4. Maka kita punya 2Z sama dengan 4 dikurangi 2. Maka kita punya 2Z sama dengan 2. Z-nya sama dengan 2 bagi 2 sama dengan 1. Sehingga kita punya X-nya sama dengan 1. Y-nya sama dengan 0. Z-nya sama dengan 1. Menuliskannya itu adalah X, Y, Z secara berurutan. Maka Umi punya 1, 0, 1. Jadi menuliskannya urutan X, Y, Z. Nah, maka kita punya di sini 1, 0, 1. Easy bukan? Oke. Oke, perhatikan di sini kalau misalkan Umi punya persamaan seperti ini, nah, kalian jangan langsung judge bahwa ini persamaan dua variabel. Karena di sini kita punya variabelnya X, Y, Z, ini masih tetap persamaan 3 variabel. Jadi di sini Umi punya 3Y min, sorry. Salah, udah malam. Aduh, udah malam, udah nggak konsen. Oke, salah ya, 2Y ya. 2Y minus 3Z sama dengan min 7. Kemudian Umi punya X plus Y sama dengan 1. Kemudian Umi punya 3X plus 2Z sama dengan 6. Nah, di sini kan kita punya seperti ini nih. Nah, sekarang kita cukup mikirin persamaan yang kita mau ambil sebagai apa ya? Yang mau kita ambil sebagai eliminasi untuk mencari nilai dua variabelnya itu untuk yang XY kah atau YZ kah atau XZ kah. Jadi kita harus tentuin. Nah, di sini Umi mau menentukannya bahwa Umi mau nyatakan dua variabelnya sebagai XY. Sehingga Umi nggak apa-apain persamaan nomor 2. Nah, tapi Umi apa-apain persamaan nomor 1 dan nomor 3. Kenapa Umi apa-apain? Umi mau eliminasi Z-nya supaya Umi punya persamaan dalam X dan Y. Perhatikan di sini Umi punya 2Y min 3Z sama dengan negatif 7. Kemudian di sini Umi punya 3X plus 2Z sama dengan 6. Nah, di sini Umi akan eliminasi Z, berarti di sini kali 2, di sini kali 3. Maka Umi punya 4Y min 6Z sama dengan, ini kali 2 ya. Udah mulai jelek banget nih. Min 6 kali, 7 kali 2, min 14. Kita punya 3 kali 3, 9X. 3 kali 2 plus 6Z. Kemudian hasilnya adalah 18. Nah, di sini
Umi akan mengenolkan Z, sehingga kita punya min 6 dengan plus 6, supaya jadi 0, kita gunakan operasi penjumlahan. Jadi, min 6 ditambah 6 sama dengan 0. Nah, sehingga kita punya di sini tinggal 4Y ditambah 9X. Ya, sama dengan min 14 tambah 18 positif 4. Nah, sehingga Umi punya 9X ditambah 4Y sama dengan 4. Kemudian Umi punya persamaan 2 di sini. X plus Y sama dengan 1. Nah, Umi tinggal eliminasi Y-nya. Kali 4 kali 1. Maka Umi punya 9X plus 4Y sama dengan 4. Kemudian Umi punya yang bawahnya 4X plus 4Y sama dengan 4. Sehingga Umi punya di sini kita min ya, karena 4 biar bisa 0 harus dikurang 4. Kalau ditambah jadinya 8 dong. Nah, jadi kita punya 4Y dikurangi 4Y 0. Kemudian Umi punya 9 dikurangi 4, 5X. Kemudian 4 dikurangi 4, 0. Maka X-nya sama dengan 0 per 5 sama dengan 0. Terus, apalagi Mi? Y-nya. Kita punya X plus Y sama dengan 1. Kalau X-nya ketemu 0, berarti Y-nya sama dengan 1. Oke, kita punya X-nya 0, Y-nya 1. Sekarang tinggal cari Z-nya. Kita pilih nih. Tadi kita punya persamaan 1 sama 3 yang ada Z-nya. Pilih antara 1 dengan 3. Nah, Umi pilih persamaan 3. Kita punya 3X plus 2Z sama dengan 6. Karena X-nya 0, maka Umi punya 2Z sama dengan 6. Maka Umi punya Z-nya sama dengan 6 bagi 2, yaitu 3. So, Umi punya X, Y, Z-nya adalah 0,1,3. Nah, di sini ditanyanya, X ditambah 2Y min Z. Berarti kita punya X-nya 0 ditambah 2 kali 1 dikurangi 3. Maka Umi punya 0 tambah 2 dikurangi 3, yaitu negatif 1. Nah, easy kan? Oke, Umi akan bahas 2 soal lagi ya sebelum Umi tutup. Nah, Eva, ini kita masuk ke soal cerita, yaitu memodelkan sebuah sistem persamaan linear 3 variabel. Eva, Yanti, Mita. Dan Hani, ada 4 anak, dia pergi ke toko alat tulis. Nah, di sini Eva beli 3 buku. Nah, jadi kita harus sepakatin dulu nih. Kalau dalam membuat model matematika, kita harus buat kesepakatan. Misal, X harga 1 buku. Kemudian ada apa lagi? Pena dan juga pensil. Berarti Umi punya Y-nya harga 1 pena. Dan Z-nya harga 1 pensil. Nah, pertama Eva nih, dia beli 3 buku. Berarti kita punya 3X, 3 buku ya. Kemudian 1 pena, berarti plus Y. Kemudian 2 pensil ditambah 2Z sama dengan dia membayar 9.500. Kemudian Yanti beli 2 buku berarti 2X. Kemudian 4 pena berarti 4Y. Dan 1 pensil berarti Z. Nah, ini kalau kita total habisnya 11.000. Kemudian Mita membeli 1 buku, berarti X aja. Kemudian 2 pena, tambah 2Y. Kemudian 3 pensil, 3Z, sama dengan 8.000. Nah, pertanyaannya berapa Hani harus membayar untuk 2 buku ditambah 1 pena ditambah 1 pensil. Nah, ini yang ditanyakan. 2X tambah Y tambah Z berapa? Nah, maka kita harus cari nilai X, Y, dan Z-nya. Oke, sama. Sekarang kita udah punya persamaan sistem persamaan linear 3 variabel. Artinya apa? Kita tinggal kurang-kurangin aja deh. Nah, Umi mau eliminasi yang apa ya? Yang enak ya?
Kayaknya antara X dan Z sama deh. Nah, oke. Umi mau persamaan 1 sama 3, terus persamaan 2 sama 3. Oke, dan 1 dan 3 dulu. Dari 1 dan 3, Umi punya 3X plus Y ditambah 2Z sama dengan 9.500. Kemudian Umi punya di sini X plus 2Y plus 3Z sama dengan 8.000. Maka Umi punya, karena Umi mau eliminasi X-nya, yang atas Umi kali 1, yang bawah Umi kali 3. Maka Umi punya di sini 3X plus Y plus 2Z sama dengan 9.500. Kemudian yang ini Umi punya 3X plus 6Y plus 3 kali 3, 9Z sama dengan 24.000. Kemudian Umi akan kurangkan. Sehingga kita eliminasi X-nya, 3X dikurangi 3X. Maka Umi punya Y dikurangi 6Y, Umi punya min 5Y. 2 dikurangi 9, Umi punya min 7Z. Sama dengan, ini nih, 1.000 kurangi 500, 23.000 dikurangi 9, 14.000. Berarti kita punya 14.500. Ya, iya benar. Oke, jadi kita punya 14.500. Nah, ini adalah persamaan 4. Dengan cara yang sama kita lakukan untuk persamaan 2 dan 3. Kita punya 2X plus 4Y plus Z sama dengan 11.000. Kemudian Umi punya X plus 2Y plus 3Z sama dengan 8.000. Umi mau eliminasi X-nya, berarti yang atas kali 1, yang bawah kali 2. Kami punya sama 2X plus 4Y plus Z sama dengan 11.000. Kemudian Umi punya di sini 2X plus 4Y. Ya benar ya, 4Y plus 6Z sama dengan 16.000. Jadi kalau Umi mau eliminasi X-nya, Umi kurangin. Kita punya 2X dikurangi 2X, 0. Wah, 4Y dikurangi 4Y, 0. Keren banget nih. 4Y dikurangi 4Y, 0, maka Umi punya min 5Z sama dengan berapa ya? 11.000 dikurangi 16.000, min 5.000. Oke, berarti Umi punya di sini Z-nya adalah min 5.000 dibagi min 5 sama dengan 1.000. Oke, Umi dapat harga satu pensilnya adalah 1.000. Wow. Kemudian Umi akan cari dari nomor 4 harga Y-nya. Min 5Y dikurangi 7 kali 1.000. Ya, ini ya dari nomor 4. Persamaan keempat. Kita punya sama dengan 14.500. Maka Umi punya min 5Y sama 7 kali 1.000 min 7.000 sama dengan 14.500. Maka kita tambahkan 7.000 di kedua ruas ya. Maka Umi punya min 5Y sama dengan 14.500 ditambah 7.000. 7 tambah 14, 3, 11, 21 ya. 21. Maka kita punya min 5Y sama dengan 21.500. Maka Y-nya sama dengan 21.500 dibagi dengan 5. Berapa tuh 21.000 bagi dengan 5? Kita punya 20 bagi 5, 4. 15 bagi 5, 3. 4.300. Harga penanya mahal banget, 4.300. Oke, whatever lah ya. Kemudian kita punya, Umi salah ngitung nggak nih? Udah malam soalnya. Oke, 339. Min 7.
min 5, min 7. Ini negatif 14, guys. Nah, kan Umi salah. Bener kan? Berarti ini min 14 tambah 7. Berarti Umi punya min 14 tambah 7. Min 14 tambah 7. 7.500. Berarti Umi punya min 7.500 bagi min 5. 7 bagi 5, 1. 25 bagi 5, 5. Oke, jadi salah nih. Kita ketemunya, ini negatif ya, negatif 14.500. Maka Umi punya X-nya, X. Z-nya 1000. Maklum ya, udah malam nih. Z-nya 1000. Kemudian Y-nya 1.500. Ya, dari sini. Nah, sekarang tinggal harga X-nya. Oke, kita pakai persamaan nomor 3 aja. Kami punya X ditambah 2 kali 1.500 ditambah 3 kali 1.000 sama dengan 8.000. Jadi Umi punya 2 kali 1.500 itu 3.000. 3.000 ditambah 3.000 berarti 6.000. Berarti X-nya 2.000. Ya kan, 2.000 tambah 6.000 kan 8.000 tuh. Oke, jadi kita punya 2 kali 2.000 ditambah 1.500 ditambah 1.000. Jadi kita punya 4.000 tambah 1.500 tambah 1.000. 5.000, 6.500. Yeay. Oke, seperti itu ya prosesnya. Nah, kamu yakin kalian bisa? Coba pelan-pelan. Oke. Oke, lanjut. Kita mau soal terakhir ya untuk persamaan linear 3 variabel. Umur Deksa, oke, Umi punya Deksa itu D ya. Umur Deksa itu 4 tahun lebih tua dari umur Elisa. Berarti gimana? Kalau dia adalah umur Deksa berarti kita punya D itu sama dengan E ditambah 4 ya, karena dia 4 tahun lebih tua dari Elisa. Dan umur Elisa 3 tahun lebih tua dari Firda. E 3 tahun lebih tua dari Firda. Berarti Firda ditambah 3. Jika jumlah umur Deksa tambah Elisa ditambah Firda adalah 58, maka jumlah umur Deksa dan Firda berarti yang ditanya DF. DF. D ditambah F adalah DF. D ditambah F sama dengan DF. Oke. Nah, caranya gimana, Mi? Caranya adalah dengan cara kita substitusikan aja. Kan kita punya D sama dengan E plus 4. Jadi D di sini Umi ganti dengan E plus 4. Kemudian E-nya Umi ganti dengan F plus 3. Jadi Umi punya F plus 3. Kemudian ditambah F-nya nggak Umi ganti siapa-siapa. Jadi seperti ini. Maka Umi punya E-nya masih ya. E-nya masih aneh banget sih Umi ini. E-nya Umi punya F plus 3 lagi. Karena tadi Umi ganti E dengan F plus 3. Terus Umi punya ini berarti ya F plus 3 ditambah 4. Kemudian F plus 3. Kemudian F sama dengan 58. Tahu ya kenapa ini? Jadi D kan E plus 4. E plus 4 kemudian E-nya Umi ganti F plus 3. Berarti ini E plus 3. Jadi kita punya F tambah F tambah F. 1, 2, 3. Ada 3 F. 3 tambah 4 tambah 3 ada 10 sama dengan 58. Kalau Umi punya 3F sama dengan 58 dikurangi 10. Umi punya 3F sama dengan 48. F-nya sama dengan 48 dibagi 3. Wow, berapa nih? 16 ya. 16. Kita punya umur F adalah 16 tahun sehingga kita punya E adalah 16 ditambah 3 yaitu 19. Sedangkan D itu adalah E ditambah 4 berarti 19 ditambah 4 yaitu
berapa tuh? 9 tambah 4, 13, 23 tahun. Nah, jadi kita punya D tambah F itu 16 tahun, D itu 23 tahun, ditambahin. Kak Umi punya 39 tahun. Yeay, alhamdulillah. So it's enough for SKS kita. Jadi ini 2 video yang mungkin akan membantu kalian. Kalian bisa tonton habis tahajud, jangan lupa baca Al-Kahfi. Oke, jazakumullah khair. Let's stop. Let's stop. Okay, let's close our study by reciting Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.